Selamat malam pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas bisa tercapai dalam 1 pekan. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekerasan di Gaza dan tekanan internasional atas dugaan pelanggaran HAM oleh Israel. Laporan investigatif dari media Israel mengungkap sejumlah tentara diduga menerima perintah untuk menembak warga Palestina yang tengah mencari bantuan makanan. Data korban sipil menunjukkan situasi di Gaza masih jauh dari kondisi aman. Hingga kini pernyataan Trump belum diikuti kejelasan langkah konkret dan penjelasan mengenai proses mediasi antara Israel dan Palestina. Di tengah penderitaan rakyat Gaza yang terus berlangsung, benarkah perdamaian tinggal menunggu waktu? Bersama saya Eva Mondo, inilah Top Issue dengan tema Damai di Gaza, Janji atau Realisasi. Pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV aktivis kemanusiaan Palestina Muhammad Hussein dan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam Mas Hussein, Mbak Dina, apa kabar? Selamat malam Mbak Eva, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, tetapi menjadi tidak baik ya kalau kita melihat, mengikuti situasi yang terjadi di Tanah Gaza. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan simak dulu pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berikut ini. And we have the greatest military. How close are you and your administration to a deal in terms of Gaza ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything, and you know, we're the ones that are getting it there. Mbak Dina, itu adalah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa gencatan senjata akan terjadi dalam 1 pekan. Itu adalah janji atau realisasi, Mbak Dina? Ya, menurut saya itu gayanya Trump memang selama ini sering bluffing ya, artinya sering juga boasting juga ya, artinya dia menjanjikan sesuatu yang sebenarnya publik juga sudah sulit untuk percaya. Dan saya pikir juga yang namanya negosiasi atau gencatan senjata itu kan melibatkan 2 pihak. Saya pikir orang-orang Palestina, para pejuang Palestina itu juga sulit untuk bisa mempercayai janji Trump ini karena selama ini justru Trump yang sangat berkontribusi dalam penderitaan yang dialami oleh orang-orang Gaza. Kita lihat tadi Trump mengatakan bahwa kondisi di Gaza sangat memburuk, kami yang memberi makanan. Nah itu apa itu maksudnya? Padahal gara-gara Trump memutus bantuan kepada UNRWA dan kemudian juga dia sendiri yang mengatakan akan membentuk satu organisasi khusus yaitu GHF itu ya untuk mendistribusikan bantuan, tapi justru sekitar 600 orang justru gugur karena berebut makanan dan kemudian ditembakin oleh orang-orang Israel gitu. Jadi itu seperti kemunafikan ya. Di satu sisi seolah-olah menyatakan sedang ingin berbaik hati, ingin mengupayakan kebaikan buat orang Gaza, tapi kita tahu Trump yang memutus suplai makanan itu tersebut dan tidak melakukan apapun terhadap Israel untuk membuka perbatasan. Dan kemudian yang perlu diingat adalah 80% senjatanya Israel. Bom yang dipakai oleh Israel, jet tempur itu dari Amerika. Oke, tadi Anda sebut ini adalah bentuk kemunafikan dari Donald Trump. Apakah Mas Hussein setuju apa yang disampaikan oleh Donald Trump adalah kemunafikan? Munafik ini sebetulnya kurang menggambarkan ya, karena Donald Trump sendiri secara eksplisit sudah menjelaskan secara terang-terangan gamblang sejak awal 7 Oktober bahwa Israel ini, Amerika ini adalah mitra, partner utama Israel. Narasi-narasi para petinggi Amerika sejak masa Joe Biden sampai Trump selalu konsisten bahwa kami bersama Israel dan Israel memiliki hak untuk mempertahankan atau membela dirinya, dan kami satu visi misi dengan mereka. Nah, maka dari itu kalau kita melihat perubahan narasi hari ini yang ditunjukkan oleh Donald Trump, itu bukan karena dia punya pilihan sebetulnya, tapi dia dipaksa. Kondisi yang dihadapi oleh Donald Trump
yang mengalami keterpurukan di dalam negeri, kemudian citranya hancur akibat genosida Israel inilah yang akhirnya memaksa dia untuk akhirnya menghentikan perang ini, karena dia nggak ada pilihan lain. Bahkan jangan ambil kata-kata saya, ambil kata-kata para politisi Israel, misalnya Benny Gantz, mantan Menteri Pertahanan Israel, atau Yair Lapid, mantan Perdana Menteri Israel, atau bahkan Avigdor Lieberman, juga mantan Perdana Menteri Israel, semua sepakat kita ngapain masih ada di Gaza itu, ngapain. Jadi mereka semua setuju bahwa kita ini sudah tidak punya objektif di Gaza itu. Kita sudah tidak bisa mewujudkan impian kita 2 tahun, 20 bulan kurang lebih ya. 3 bulan lagi jadi 2 tahun pas itu. Ya. Selama 20 bulan kita tidak bisa mencapai tujuan yang dari awal kita tekankan. Entah itu menghabiskan kekuatan pejuang di Gaza, atau mengusir warga Gaza, atau mengembalikan tawanan. Nggak ada yang tercapai semua. Maka kita nunggu apa lagi? Harusnya sejak awal sudah harus perang ini berakhir dan kesepakatan pertukaran tawanan ini dilakukan gitu loh. Ya. Maka dari itu sekarang kalau akhirnya Donald Trump ya dengan narasi malaikatnya mengatakan ingin menghentikan, saya ingin tekankan ini bukan karena dia punya pilihan, enggak, tapi ini karena dia terdesak, terpojok, dia tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan karir politiknya, untuk mempertahankan citra negaranya, untuk mempertahankan hubungan dengan negara lain. Dia nggak punya pilihan kecuali dia harus segera menarik mundur pasukan Israel dari Gaza. Donald Trump terdesak, Mbak Dina, apakah iya? Donald Trump terdesak dan punya kepentingan tertentu, misalnya punya ambisi untuk meraih Nobel perdamaian? Ya, sebenarnya seluruh presiden Amerika selama ini memang menjadikan isu Palestina Israel itu sebagai cara untuk mencari simpati di dalam negeri, terutama untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada para donatur mereka masing-masing. Karena kita tahu politik di internal di Amerika Serikat ini, mereka ketika ingin menjadi anggota parlemen atau anggota kongres atau ingin menjadi presiden itu butuh dana yang sangat besar, dan donatur pemilu itu biasanya adalah orang-orang pro-Zionis, orang-orang kaya raya pro-Zionis. Dan Donald Trump ini funding terbesarnya kan Mariam Adelson itu, dia kasih $100 juta untuk Trump, dan Adelson ini sangat pro-Israel, sehingga memang bukan hanya Trump tapi presiden-presiden sebelumnya itu juga berusaha menunjukkan bahwa mereka itu punya kemampuan untuk mengamankan Israel, punya kemampuan untuk membuat Israel aman, maksudnya mengamankan ini maksudnya membuat Israel aman. Nah, posisi sekarang ini di Gaza, meskipun memang tadi sudah disebutkan bahwa kondisi sangat memburuk, warga sipil itu betul-betul disiksa, ya, dibunuh, dibuat kelaparan. Tapi kalau kita bicara soal pertempuran di lapangan, itu pejuang Gaza itu justru semakin tinggi moralnya, semakin semakin kuat perlawanannya, apalagi setelah didukung oleh serangan Iran 12 hari itu, mereka juga semakin besar perlawanannya, sehingga sebenarnya Israel juga di satu sisi sangat lemah sekarang karena perang melawan Iran itu. Sebenarnya dari sisi peperangan di antar pasukan itu Israel terdesak, sehingga memang seperti biasa polanya selama ini, ketika Israel sudah terdesak barulah dimunculkan suara-suara gencatan senjata itu. Dan balik lagi kalau terkait kepentingan politik, ya memang betul itu Donald Trump butuh untuk posisinya di dalam negeri, terutama untuk mencari dukungan dari kelompok-kelompok Zionis di dalam negeri. Artinya bukan hanya Amerika yang tadi disebut oleh Mas Hussein terdesak, tetapi Israel juga posisinya dalam kondisi terdesak, termasuk Netanyahu. Ya, Netanyahu itu sebenarnya, kalau saya pikir kalau Netanyahu situasinya seperti ini. Di satu sisi dia sangat malu ya dengan 12 hari itu, ternyata justru menunjukkan kepada dunia ternyata air defense-nya ternyata tidak sekuat yang dimitoskan, dan kemudian justru dia minta bantuan kepada Amerika Serikat itu menunjukkan dia memang sudah kehabisan amunisi, interceptornya sudah sangat menipis dan lain-lain. Tapi untuk menutupi kelemahan ini dia meningkatkan serangannya di Gaza, kan gitu ya. Jadi justru setelah terjadi jeda antara Iran sama Israel, yang dilakukan oleh Netanyahu adalah menyerang Lebanon yang tidak, kemampuan perlawanan sedang tidak baik-baik saja, kemudian menyerang Gaza yang juga dalam keadaan lemah. Kan yang diserang rakyat sipil ya oleh Netanyahu. Netanyahu terdesak dari sisi itu ya, sebenarnya dari sisi bahwa dia harus mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, dan itu dengan cara
menyerang habis-habisan Gaza seperti sekarang. Tapi kalau terkait gencatan senjata yang ditawarkan Trump, saya pikir Netanyahu akan menolak justru karena di situ. Jadi keterdesakannya ada dua nih. Jadi kalau Trump terdesaknya di sisi politik internalnya sendiri, seperti tadi sudah dibahas, tapi Netanyahu juga terdesak. Tapi justru solusi dari keterdesakannya itu adalah terus-menerus menyerang Gaza. Nah, sehingga bukan gencatan senjata. Justru. Nah, iya, jadi sehingga kalau menurut saya gencatan senjata sulit akan tercapai karena apa? Karena sejak awal Israel bahkan sekarang juga mengomentari tawaran Trump kan. Bahkan ada orang Israelnya sendiri mengatakan wah itu hanya angan-angan katanya gitu. Betul. Kenapa? Karena Netanyahu tidak ingin menginginkan perang berhenti. Dia ingin terus berlanjut untuk mempertahankan posisinya itu. Dan memang secara secara paradigma Zionis Israel ini adalah memang ingin menduduki Gaza. Jadi memang tujuan jangka panjangnya adalah untuk menduduki Gaza seluruhnya. Nah, kalaupun ada gencatan senjata seperti yang ditawarkan oleh Trump, itu dari pihak Hamas yang dalam kondisi moral seperti sekarang, dia tuntutannya itu 3. Dari dulu nggak pernah berubah Hamas itu. Yang pertama, buka perbatasan. Yang kedua, hentikan bom. Yang ketiga, tarik seluruh pasukan dari Gaza. Dan itu harus permanen gitu loh. Maksudnya bukan hanya 30 hari atau 60 hari. Bebaskan tawanan juga, Mbak. Ya? Bebaskan tawanan juga paling penting. Iya, bebaskan tawanan kan dari pihak Israelnya. Enggak. Kenapa mereka menyandra? Itu salah satu tawanan yang diinginkan betul. Dalam proposal gencatan senjata. Betul. Nah, apakah menurut Mas Hussein realistis bisa diwujudkan? Kalau tadi kan Mbak Dina pesimis ya bahwa gencatan senjata bisa tercapai karena sulit begitu menurut Netanyahu. Kalau saya sebaliknya ya, hari ini memang semua sudah melihat ini sangat positif arahnya. Kenapa? Karena semua berkaitan. Kenapa Netanyahu nyerang Iran? Terus kenapa Netanyahu akhirnya sekarang ya mulai juga melunak terhadap narasi gencatan senjata? Karena tadi itu Netanyahu ini sendiri dia memiliki tekanan yang sangat luar biasa dalam kubunya. Di demo setiap hari oleh ribuan pemukim ilegal Yahudi, kemudian terus dikecam oleh para politisi-politisinya sendiri gitu kan. Nah, kenapa Netanyahu tidak mau menghentikan perang? Satu masalahnya dia punya skandal politik. Dia punya skandal korupsi. Maka dari itu dia berusaha memperpanjang perang itu agar dia terhindar dari meja hijau kan. Maka bahkan dia berani menyerang Iran dengan tujuan sebetulnya ya, kalau yang saya baca itu untuk menarik negara-negara lain ikut dalam perang besar. Itulah kenapa Iran dan Amerika sekarang lebih lunak. Hanya 12 hari lalu mereka bertukar kesepakatan gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat baik Iran, Khomeini maupun Donald Trump, mereka melihat ini kalau kita perang besar habis-habisan, yang diuntungkan ya Netanyahu, karena itu yang diinginkan. Nah makanya Netanyahu sekarang udah nggak punya lagi di jalan keluar untuk memprovokasi sudah gagal. Akhirnya sekarang dia dari bawah meja ya bernegosiasi dengan Trump. Makanya muncullah narasi Trump yang terbaru ini, yang mulai menyindir pengadilan Israel kan. Udahlah, janganlah dilanjutkan itulah. Jadi ini upaya dari Trump untuk melindungi melindungi Netanyahu. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan hal itu, termasuk juga bagaimana kondisi real yang terjadi di tanah Gaza. Kita akan bahas lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue.